Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prajalur. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang legacy dalam hidup. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang apa itu legacy dalam hidup, saya akan mengawalinya dengan apa itu definisi dari legacy itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari legacy. Saya akan membacakan dari sumber kompasiana.com. Di sini dijelaskan secara umum legacy diterjemahkan sebagai warisan. Jadi legacy itu bahasa Inggris, mempunyai definisi atau makna warisan. Tentunya bukan warisan dalam arti harfiah seperti uang, properti, dana, harta benda apapun, bukan seperti itu ya. Dan legacy dalam hidup artinya adalah warisan berupa nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi suri teladan bagi orang yang ditinggalkan. Jadi seperti itu. Dan ada pula yang mengatakan sesuatu yang ingin orang lain mengingat apa yang telah kita lakukan untuk kebaikan bagi perusahaan, di mana tempat kita bekerja, atau negara tempat kita tinggal. Jadi itu adalah penjelasan atau definisi dari legacy dan legacy dalam hidup. Emang contoh legacy dalam hidup itu seperti apa sih, Mas? Berbicara tentang legacy dalam hidup, legacy dalam hidup memiliki dua sifat. Yang pertama adalah legacy hidup yang positif, dan berikutnya adalah legacy hidup yang negatif. Kalau yang negatif saya nggak mau membahas lebih lanjut karena nggak penting juga, jadi saya terfokus pada legacy hidup yang positif saja. Menurut saya, dalam membentuk legacy hidup itu ada dua hal. Yang pertama adalah dengan kebiasaan. Jadi seperti contoh, saya dalam seminggu itu minimal 2 kali melakukan olahraga. Olahraga yang sering saya lakukan adalah jogging ya, lari 2-3 km dan selebihnya lah. Itu saya lakukan dalam seminggu minimal 2 kali. Dan pada saat mau berolahraga atau setelah olahraga, terkadang saya memposting tempat saya berlari itu, lalu saya foto, saya masukkan ke WA status gitu, dan isi captionnya adalah, terkadang saya menulis seperti ini, ayo sayangi diri sendiri, terus ayo sempatkan minimal 15 menit untuk olahraga, kayak gitulah. Jadi secara nggak langsung itu kalimat-kalimat untuk mengajak, terus mungkin ya mengajak ya, lebih ke mengajak teman-teman yang mungkin belum punya kebiasaan untuk olahraga. Nah, dan dari postingan itu ternyata ada teman yang mungkin menilai, melihat status saya, terus tergugah hatinya, terus ngomen di WA saya gitu loh. Ngomennya sambil kesel gitu kadang, tapi kesel yang positif ya, maksudnya dia menyampaikan seperti ini, loh lari-lari kok nggak ngajak. Ada yang bilang, ayo lari-lari, ayo kamu kapan bisanya, kayak gitu loh. Dan masih banyak lagi. Intinya ternyata dari situ, tanpa kita sadari dan secara tidak langsung, itu memberikan dampak kepada mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dan kita juga secara tidak langsung mengajak mereka untuk menjalani pola hidup sehat. Itu salah satu kegiatan yang bisa saya sharing gitu ya. Terus yang kedua adalah saya punya teman yang setiap hari Jumat itu dia punya program. Nama programnya adalah bagi-bagi nasi bungkus khusus untuk hari Jumat pagi. Nah, itu kegiatan yang positif. Nah, pada saat dia melakukan itu, dia memposting berapa ratus ya, 100 atau berapa ratus nasi bungkus dia posting, terus dia share ke sosial media. Itu untuk secara tidak langsung itu juga
menggugah atau membuka pikiran orang. Yang pertama, untuk bersedekah, untuk ikut donasi, untuk ikut serta, atau mungkin dari itu dari postingan itu tergugah hatinya untuk melakukan sendiri dengan mungkin di terhadap orang-orang di sekitar mereka. Itu kegiatan yang positif, dan semoga teman-teman saya yang melakukan itu terus istiqomah, konsisten, dan semoga mendapat keberkahan dari program yang dijalani. Terus yang berikutnya adalah kita hidup di zaman dimana sosial media sekarang menjadi hal yang nggak luput ya dari kehidupan kita gitu. Ada WA, ada Instagram dan sebagainya, dan di akun Instagram sendiri itu kan sekarang macam-macam ya isinya. Ada yang tentang nasihat, ada yang tentang musik, ada yang tentang agama, tentang motivasi dan sebagainya. Dan terkadang saya itu mengambil salah satu postingan dari akun Instagram, selanjutnya saya download, terus saya posting di WA status saya. Ya kadang saya memposting tentang motivasi. Itu sebenarnya terlebih itu untuk reminder atau mengingatkan saya pribadi. Terus dan juga ya ternyata dari situ, dari postingan itu berdampak pada teman-teman yang melihat gitu. Ternyata dari situ ada yang menanggapi, oh iya kira saya juga kayak gitu. Aduh, misalnya saya pernah memposting tentang cara untuk lebih bersyukur lagi gitu. Ternyata ada yang tergugah hatinya, mungkin selama ini mohon maaf mungkin lalai atau apa. Ternyata dari situ dia menyadari, oh ya bahwa selama ini aku udah berkecukupan. Ternyata masih banyak di luar sana yang perlu ibaratnya perlu kita perlu memberikan bantuan terhadap mereka, dan seharusnya saya harus lebih bersyukur. Jadi itu salah satu kebiasaan positif dari sosial media yang harusnya kita pergunakan lebih baik dan lebih bijak. Terus yang berikutnya adalah yang pertama tadi hal yang membentuk legacy hidup adalah kebiasaan. Yang kedua adalah dengan membuat karya, apapun itu karya. Seperti contoh saya melakukan atau membuat YouTube channel ini, itu ya juga merupakan suatu karya positif. Dan YouTube channel ini saya usahakan hanya memberikan postingan yang berisi positif, intinya bermanfaat buat teman-teman yang lain yang menontonnya. Itu termasuk legacy hidup ya, jadi warisan untuk orang lain yang bisa memberikan manfaat terhadap banyak orang. Itu salah satunya dengan kalau saya membuat YouTube channel itu sih. Baik, pada ending video kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan pesan. Yang pertama adalah bahwa kita menciptakan legacy itu selain memberikan manfaat untuk orang lain, itu ada juga kita melatih skill atau kemampuan yang kita punya gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita menciptakan legacy itu sebenarnya luas banget lah, dari berbagai bidang dengan keunikan yang kita punya gitu. Bukan hanya yang saya sebutkan tadi gitu. Sebenarnya masih ada lagi, kita mungkin membuat karya tulis seperti blog, atau mungkin kita jago menulis, kita membuat buku, atau mungkin kita bisa jago masak, kita membuat resep misal masak nasi goreng atau apapun itulah yang mungkin jadi passion kita dalam membuat karya yang kita bisa berikan ke orang lain. Terus yang berikutnya adalah selain kita memberikan tujuan legacy itu, selain kita memberikan manfaat untuk orang lain, sebenarnya kita juga dari situ mendapatkan kebahagiaan dan juga mendapatkan pahala selama niat kita itu ikhlas dan tulus untuk membaginya gitu ya. Dan
pesan yang bisa saya berikan adalah selama kita masih ada kesempatan, masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan umur panjang, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Salah satunya kita menciptakan legacy apapun itu, intinya yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena nanti pada akhirnya apabila kita sudah meninggalkan dunia ini, yang diingat orang itu cuma dua, kebaikan atau keburukan, itu saja. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira legacy apa yang bisa kita buat, yang bisa kita ciptakan dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam ya umur yang Allah berikan kepada kita dalam menjalani hidup ini. Itu pertanyaannya. Sekian kesimpulan dan video dari saya. Apabila video ini memberikan manfaat, kalian bisa like dan subscribe, dan juga mungkin ada saran, kalian bisa diisi ke kolom komentar. Apabila video ini dirasa kurang bermanfaat, kalian bisa menilai apa adanya di kolom komentar. Saya rasa itu. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.